Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Amril Huda dari kelas 5 ESC dengan NIM 4012000076. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akuntansi dari perusahaan Lancar Abadi Autocare. Di sini dapat kita lihat bersama bahwa yang pertama adalah laporan dari neraca saldo. Di sini sudah ada data-data. Selanjutnya di sini kita jumlah data-data tersebut, debit kita jumlah dan kreditnya juga kita jumlah. Terus untuk selanjutnya setelah neraca saldo itu sudah selesai, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kenapa kok diadakan jurnal penyesuaian? Karena ada beberapa dari perusahaan itu butuh disesuaikan. Contoh dari penyusutan kendaraan, dari setiap tahunnya kendaraan yang dipakai itu kan pasti mengalami penyusutan dari nilai, maka diperlukan jurnal penyesuaian. Dapat diketahui bahwa dalam data ini nanti kita jumlah hasilnya, dari debitnya kita jumlah, terus kreditnya juga kita jumlah. Terus untuk selanjutnya setelah jurnal penyesuaiannya sudah selesai, kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita masukkan dari neraca saldo tadi data-datanya, dan dari neraca penyesuaiannya juga kita masukkan. Untuk agar nilainya sama dari neraca saldo, caranya yaitu seumpama kas itu kita masuk ke neraca saldo, terus kita klik kanan, kita klik copy, terus masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah ini kita klik kanan, terus kita paste link. Perlu digarisbawahi, kita paste link. Karena apa kita menggunakan paste link? Karena ketika yang depan ini datanya kita rubah, otomatis di neraca saldo setelah penyesuaiannya ini berubah hasilnya. Kita rubah ya, seumpama kita rubah 39. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaiannya otomatis berubah. Nah, kasnya ini berubah menjadi 39. Gitu nggih. Dan seterusnya juga seperti itu. Dan neraca penyesuaiannya dan jurnal penyesuaiannya juga begitu. Terus selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kita masukkan satu persatu. Neraca saldo setelah penyesuaian dari perlengkapan kantor itu dari neraca saldo yang sebelumnya 320, terus dikurangi penyesuaiannya 40, nah jadi hasilnya 280, begitu seterusnya. Terus setelah selesai menghitung, kita jumlah dari neraca saldo tadi, kita jumlah semua. Terus dari jurnal penyesuaian, terus dari yang lainnya. Setelah kita jumlah semua, kita masuk ke laba rugi. Laba rugi di sini kita dapat dari neraca saldo, seperti pendapatan cuci, terus pendapatan salon. Di sini kita dapat dari neraca saldo.
Terus dari total pendapatan selama per 31 Desember tahun 2020, yaitu kita total dari pendapatan jasa suci dan pendapatan jasa calon, kita total hasilnya, nah ini hasilnya 25.015.000. Terus beban-beban juga kita total semua. Nah, ini kita dapat total beban sebanyak 20.281.250 rupiah. Untuk selanjutnya laba operasional. Nah, dari mana laba operasional ini kita dapat? Laba operasional ini kita dapat dari total pendapatan dikurangi dengan total beban, yang hasilnya laba operasional. Setelah itu kita masuk ke neraca lajur. Nah, dalam neraca lajur ini juga sama, neraca saldo ini kita masukkan dengan menggunakan pasteling tadi. Jurnal penyesuaiannya juga kita masukkan, neraca saldo setelah penyesuaiannya kita juga masukkan, laba ruginya kita juga masukkan. Terus nah, ini neraca. Neraca ini merupakan, kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu selain dari laba rugi, itu semua masuk ke dalam neraca. Setelah kita masukkan data-datanya semua, nah kita total dari neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca, kita total semua. Setelah kita total, kita masuk ke neraca. Dalam neraca itu ada aset lancar, terus aset tetap, ada total aset, total kewajiban, ekuitas, dan total kewajiban dan ekuitas. Kita masukkan dari aset lancar berupa kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, perlengkapan cuci dan salon, sewa dibayar di muka, kita total semua. Nah, kita peroleh total aset lancar sebanyak ini. Terus aset tetap juga kita masukkan dari kendaraan, terus akumulasi kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kita masukkan semua. Terus setelah kita masukkan, diperoleh total aset tetapnya yaitu 90.050.000 rupiah. Nah, total asetnya ini merupakan hasil penjumlahan antara total aset lancar dan total aset tetap. Masuk ke kewajiban dan ekuitas. Kita bahas yang kewajiban dulu. Kewajiban lancar. Kewajiban ada dua. Kewajiban lancar yaitu meliputi utang usaha. Ini dari neraca lajur. Terus kita total kewajiban lancar yakni sekian. Terus yang kedua, kewajiban jangka panjang, itu yang termasuk utang bank. Nah, itu kita masukkan, terus kita total dari total kewajiban jangka panjang itu berapa? 15 juta. Untuk total kewajibannya yaitu dari total kewajiban lancar ditambah dengan total kewajiban jangka panjang. Selanjutnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas dari perusahaan lancar abadi yakni dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, yang mana menghasilkan ekuitas dari perusahaan lancar abadi. Nah, total ekuitas dari perusahaan yakni 131.953.750 rupiah. Total kewajiban dan ekuitas yakni kita jumlah total kewajiban dan ekuitasnya kita jumlah menghasilkan 149.573.750 rupiah.
Nah, ini antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas itu harus sama ya. Nah, ini mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.